Kenapa mengelola negara ini seperti mengelola kerajaan jadinya gitu loh. Memindahkan ibu kota kayak dapat wangsit gitu loh. Bayangin ibu kota negara mau diserahkan ke investor asing. Dulu kan Pak Jokowi janji, kenapa maju ninggalin Jakarta? Karena kalau saya jadi presiden, saya bisa lebih mudah membenahi Jakarta kan gitu. Tapi sekarang justru malah ditinggalkan. Artinya nyerah dong berarti. PKS ini udah berapa tahun oposisi? Dua periode ya? Apa ini mau hat-trick juga untuk oposisi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, salam juga kepada seluruh kawan-kawan para penonton Unpacking Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh Bung Iqbal, Muhammad Iqbal ya. Siap. PhD. Wow. PhD-nya ngambil apa kemarin? Saya psikologi industri. Waduh, psikologi industri. Bayangkan aja, industrinya di psikologinya, bukan politik Dan aja. organisasi, industri organisasi. Ya, ya. Baik, Bung Iqbal. Ya. Menarik sekali kalau kita bicara isu, termasuk juga sebenarnya salah satu yang dibahas dalam debat-debat capres ini kan persoalan IKN ya. Betul. Tapi tidak dalam. Betul. Tidak dalam, kemudian pembahasannya sekilas ya, dan tentu tidak memuaskan. Betul. Dan debat itu sendiri dirancang untuk tidak memuaskan memang kalau saya lihat. Digantung gitu ya. Digantung karena visi dan misi dari capresnya nggak keluar, bahkan tergantung dari pertanyaan yang dari kampus panelis ya, dan diacak begitu. Betul. Ya. Harusnya kan kita mengharapkan ada visi-visi dulu ya. Bung Iqbal, ini kan kalau kita bicara IKN ya. Betul. PKS ini sangat concern. Betul. Bahkan menolak pindah ibu kota ini. Betul. Dari Jakarta ke ibu kota negara baru. Nah, ini dasarnya apa nih, Bu? Ya, saya kira banyak hal ya. Kita bagi beberapa hal. Pertama, aspek hukum. Ini adalah salah satu undang-undang yang tercepat pembahasannya. Efektivitasnya bahkan hanya 18 hari kerja, walaupun ada 40 sekian hari ya masa persidangan. Tapi kalau kita hitung hari kerjanya itu yang membahas itu hanya 18 hari kerja. Dan ini tidak melibatkan partisipasi publik. Yang tentu saja akhirnya wajar, belum setahun udah direvisi lagi. Kenapa? Karena pembahasannya, diskusinya, perencanaannya tidak matang. Yeah. Makanya ini bukan soal isu politik menjelang pemilu, Bang Julpan, tapi ini memang sejak awal PKS konsisten tegas satu-satunya partai di parlemen yang menolak disahkannya rancangan undang-undang IKN ini. Karena prosesnya tidak sesuai prosedur, terburu-buru. Yeah. Bahkan seorang profesor di Singapura itu skripsi S1 aja nggak lulus nih naskah akademiknya katanya. Bagaimana mungkin memindahkan ibu kota dengan cara yang sangat instan? Tapi sikap PKS ketika membahas rancangan undang-undang itu sampai akhir seperti apa? Ya, sampai akhir kami adalah salah satu-satunya partai yang menolak dengan tegas undang-undang. Salah satu penyebabnya tadi tidak matang, tidak melalui proses, dan tentu saja tidak ada dalam rancangan pembangunan pemerintah RPJMN. Kalau kita lihat nggak ada, baru dimasukkan kemarin di 2022. Ini tentu saja mengkhawatirkan. Sebelumnya belum ada ya? Belum ada. Ini mengkhawatirkan bagi bangsa ini bagaimana dia memindahkan ibu kota kayak dapat wangsit gitu loh. Dalam nawacita nggak ada, dalam RPJMN nggak ada. Tiba-tiba dia bilang, saya mau pindahkan ibu kota. Itu yang harus kami soroti dengan termasuk Mas Anies juga. Kenapa mengelola negara ini seperti mengelola kerajaan jadinya gitu loh. Semau-maunya aja. Kecuali ada perencanaannya. Oke, atau janji politik misalnya ya. Oke, kalau saya menang, kita akan rencanakan ibu kota akan pindah. Tapi nggak ada juga kita cek. Tapi artinya secara hukum ya, secara undang-undang, apakah langkah yang diambil itu salah gitu? Ya beresiko, sangat beresiko. Keputusan yang terburu-buru dan tidak matang itu beresiko. Beresiko yang akhirnya direvisi lagi. Yang perubahan tentang masa untuk meningkatkan investor itu.
Masa penggunaannya sampai 150 tahun dan lain-lain. Jadi ini menjadi bukti bahwa undang-undang ini memang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara lengkap. Yang akhirnya perdebatan terus-menerus. Karena perdebatannya nggak di awal gitu loh. Ya. Yang ini membuat kami menjadi cacat secara moral dan etik ya. Walaupun dibilang secara legal pasti kan orang sekarang anehnya itu selalu bicara secara hukum kan sah, betul. Tapi apakah pantas ibu kota mau dipindahkan tidak melalui proses, tidak mendiskusikannya dengan rakyat, dengan masyarakat, dengan akademisi. Yang ini tentu saja akhirnya sangat berisiko. Undang-undang ini satu hari juga akan diubah lagi. Nah, jadi kan begini, mana lebih duluan? Apakah proyeknya, rencana proyeknya, dengan undang-undang ini mana lebih dulu? Kayaknya udah ada proyeknya duluan. Gitu kan? Betul, karena undang-undangnya jadi kayak pelengkap aja nih katanya. Ya, dukungan. Dan lalu janji di awal kan tidak ada APBN. Ini kan investor semua. Bayangin ibu kota negara mau diserahkan ke investor asing. Yang itu kan sangat fundamental bagi seorang, kalau bicara ketahanan nasional. Saya kebetulan lama ngajar di Lemhanas. Mata kuliah saya itu revolusi mental dan pembangunan Indonesia emas SDM gitu ya. Ini gagal revolusi mental kita kalau begini. Karena apa? Karena proses-proses yang harusnya dilalui bernegara itu tidak terjadi. Etika yang harusnya dilalui tidak dilakukan. Dan ini tentu saja menjadi salah satu yang penting kami. Bahkan ya ini sebenarnya off the record, tapi beberapa orang-orang yang berada di kabinet pun menemui pimpinan kami bilang gitu, udahlah nggak akan jadi itu, nanti panjang itu ceritanya katanya. Mungkin 15 tahun lah baru dieksekusi itu gitu. Ya walaupun Pak Jokowi kan menggesa dengan mendatangkan investor lokal akhirnya gitu ya. Karena nggak laku dijual kan, pergi ke sana. Ya siapa yang mau Bang? Karena itu memerlukan biaya yang besar. Sementara kita rumah sakit, puskesmas kita masih banyak yang rusak. Sekolah-sekolah kita banyak yang mau rubuh. Guru-guru masih dibayar murah. Bahkan untuk mengangkat guru honor aja, guru jadi tetap aja nggak ada anggarannya. Tapi kita mau mengeluarkan ratusan triliun untuk membangun istana yang itu isinya nanti akan dihuni oleh presiden, wakil presiden, dan para tim pendukungnya, ASN-nya. Yang ini tentu saja nggak fair, nggak adil gitu. Makanya kalau saya lihat, kalau dibilang pemerataan Jawa sentris, nanti akan jadi Kalimantan sentris lagi. Kenapa? Karena menjadikan sebuah tempat ibu kota itu bukan soal masalah sentris atau tidak, tapi ini soal sejarah. Jakarta ini tempat di mana diproklamasikannya Republik Indonesia. Tapi kan begini, rencana pemindahan ibu kota ini sudah sejak zaman Soekarno ya. Betul. Soekarno itu dulu kan sudah menetapkan, mengusulkan bahwa Kalimantan Tengah Betul. itu menjadi ibu kota Indonesia. Lalu pada masa Soeharto itu mau dipindahkan ke Jonggol. Betul, sudah banyak orang beli tanah di sana. Ya, sedang berproses pembebasan tanah segala macam, Soeharto lengser kan? Nggak jadi lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya kan begini, kalau kita bicara persoalan pindah ibu kota itu bukan masalah yang terlalu problem ya. Benar. Karena memang banyak negara itu sudah melakukan pemindahan ibu negara. Misalnya saya lihat Iran itu udah 3 kali. Udah mulai Siraj, pindah ke Isfahan, kemudian pindah ke Teheran gitu kan. Betul. Nah, nggak tahu saya, Irak juga mungkin. Tapi pada masa Khalifah dulu kan pindah-pindah juga kan. Madinah, Kufah, pindah ke Damaskus, pindah ke... Ya, tapi gini, saya kan pengalaman tinggal 7 tahun di Malaysia ya. Sekolah di Universitas Kebangsaan Malaysia, S2, S3 di sana. Malaysia itu punya namanya Putrajaya. Putrajaya ini dekat Bang. Hanya 40 menit lah. Tapi sampai sekarang pun nggak semua orang pindah. Itu di Putrajaya yang 30-40 menit ya. Apalagi yang harus naik pesawat. Jadi nanti rakyat Indonesia yang bisa melihat ibu kota negaranya hanya sedikit. Karena mahal ke sana. Gitu loh. Jadi yang kami permasalahkan pertama dari aspek prosesnya, legal standingnya. Yang kedua adalah masalah bagaimana memilih tempat. Kalimantan itu paru-paru dunia, hutannya luar biasa. Saya dulu sering setahun 2-3 kali saya ke sana, ke Tenggarong ya, ke Balikpapan, ke Samarinda. Dan memang tambang-tambang sudah banyak di sana. Banyak orang pemegang konsesi lahan di sana yang kebetulan mungkin sekarang berada di pemerintahan ini. Jadi kami menganggap pemindahan IKN ini bukan menguntungkan rakyat, tapi menguntungkan orang-orang yang punya bisnis di sana, yang punya kontraktor di sana, yang punya lahan di sana.
Ya Bang Gitu. tahu sendiri lah. Nah, harga tanah langsung naik kan. Jadi Ya, bukan buat rakyat, hanya untuk elit. nah itu jadi mungkin ada masalah lain ya yang mungkin tadi kan persoalan hukum. Iya, Hukum ini kan sebenarnya landasan aja kan. betul. Nah, kemudian tadi persoalan jarak juga. Mm-mm. Kemudian problem Kalimantan dengan kekuatan apa tambang dan hutan ya. Betul. Itu tadi. Kira-kira problem lain apa yang paling pokok ini? Yang membuat gini, yang membuat PKS ini menolak Betul. gitu loh. Ya keadilan. Kenapa untuk rakyat miskin itu kita tidak mau berhutang? Mm-mm. Kita tidak mau mensubsidi. Ya. Contoh sekarang yang dibangun kereta cepat. Mm-mm. Siapa yang naik kereta cepat? Ya orang kaya. Berapa negara harus membayar ratusan miliar per bulan kepada Cina Mm-mm. untuk membiayai kereta cepat itu? Ya. Jalan tol, siapa yang naik? Subsidi mobil dan motor listrik, siapa yang beli mobil listrik? Ya itu orang kaya. Maka kami melihat bahwa di pemerintahan sekarang ini subsidi itu nggak tepat sasaran. Sementara untuk mengangkat guru aja itu pakai hitung-hitungan loh. Wah ini nggak bisa nih, mahal. Ya bayangin bagaimana SDM kita ke depan, termasuk untuk puskesmas, pendidikan. Bahkan kita mungkin sebenarnya sudah menghitung bahwa kalau anggaran IKN yang 400 sekian triliun itu dialihkan ya menjadi sebuah pemerataan, tentu saja bisa membangun kota-kota baru. Ya, kita punya 95 kota di Indonesia ini yang bisa dikembangkan. Dan itu kan berkeadilan. Nanti kalau ke depannya orang akan protes lah, kenapa kok di sana terus? Sumatera bagaimana? Ya kan? Papua bagaimana? Sulawesi bagaimana? Itu akan jadi diskusi terus, perbincangan terus. Jadi kami melihat Kalimantan ini potensi hutannya luar biasa. Potensi alamnya luar biasa, ekosistemnya luar biasa, flora dan fauna luar biasa. Tapi dengan pembangunan ini tentu saja akan merusak lingkungan, merusak alam. Ya, sekarang udah terjadi banjir di sekitar-sekitarnya ya. Dan itu udah banyak prediksi dari berbagai ahli ya. Bagaimana potensinya, bahkan yang Bung mengerikan. Iqbal udah pernah ke sana belum? Sering saya, setahun 3 kali saya dulu. Enggak, selama IKN ini. Oh belum, Belum ya? belum lihat saya. Saya udah 2 kali. Tapi sebelum IKN dibangun, saya itu lalu lalang di sana. Karena saya selalu jadi narasumber di sekolah-sekolah di sekitar Kalimantan Tapi ke Timur itu. lokasi IKN-nya belum pernah. Belum. Ya kalau kita melihat Kalimantan juga berisiko dengan kebakaran hutan dan asap itu ya. Dari dulu kan selalu terjadi asap gitu ya. Bahkan ada juga yang memprediksi ini juga berisiko untuk terjadi bencana alam juga. Jadi pemilihan juga menjadi salah satu penting. Walaupun kami melihat bahwa kami mendengar aspirasi juga dari masyarakat Kalimantan, dari kader-kader di Kalimantan bahwa memang Kalimantan ini adalah pusat ekonomi ke depannya yang kita bisa namakan green economy. Dan kami setuju. Apa yang sudah dibangun sekarang pun kami tidak ingin membatalkan sebenarnya. Tapi kalau kita ingin porsinya itu dibagilah. Jangan hanya 400 sekian triliun itu hanya untuk satu kota. Itu terlalu tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak apa-apa yang sudah ada dibangun sekarang, tetapi nanti jangan terlalu mewah. Oke, nanti bisa penggunaannya tetap sebagai ibu kota provinsi. Bagaimana dan lain-lain. bangun kantor pemerintah dan istana presiden nggak mewah ya nggak mungkin. Ya itu pertanyaannya buat siapa? Hanya untuk duduk tanda tangan 400 sekian triliun, sementara rakyat yang kemarin seorang guru bunuh diri di Malang gara-gara nggak bisa makan kan hutang. Banyak orang nggak sekarang ini menghadapi depresi ekonomi. Harga sembako naik, cabai naik. Saya kebetulan dapil saya di Jaksel nih ya, Jakpus luar negeri ya. Mereka udah mengeluh semua, Pak, ini harga mahal, Pak. Tapi kan bukankah problem seperti itu memang sejak awal ya? Saya kira sejak reformasi pun itu kan hampir setiap periode presiden hal-hal seperti itu terjadi ya. Artinya persoalan kontrol harga, kemudian kebutuhan pokok masyarakat. Kan ini selama ini kan boleh kita bilang kan kita tambal sulam juga kebijakan ini. Sehingga tidak menyelesaikan persoalannya secara prinsip kan. Betul. Kita kadang surplus, oke, kurang impor. Besok tahun depan naik lagi impor ya kan. Nah, jadi ini memang problem-problem ini. Benar. Nah, tapi gini, saya melihat begini. Ada satu hal yang tidak dilakukan Bung Iqbal ya. Kurangnya sosialisasi tentang rencana IKN ini dalam bentuk proyek.
Saya kebetulan sudah pernah melihat ketika waktu itu Pak Bambang Brojonegoro sebagai itu, kemudian saya pernah bukan sekilas malah, selesai itu saya tonton rencana apa istilahnya kan, kalau rencana pembangunannya itu, ya ada videonya. Nah sebenarnya kalau itu disosialisasikan, misalnya gini, pimpinan-pimpinan partai semua diajak, Betul. ya coba kita lihat ini rencana ini, Mm-mm. di mana lebihnya, di mana kurangnya, ya Iya. kan? Kemudian pimpinan praksi lah di DPR misalnya, atau kelompok-kelompok masyarakat itu disosialisasikan. Iya. Karena kan begini, kalau rakyat di bawah, awam itu kan terima aja dia. Iya, iya. Tetapi kan pada kelas menengah ke atas, ini kan kritis, Betul. ya mengkritisi ini. Memang kalau saya melihat konsepnya itu bagus sekali. Artinya memang ada model, dia akan membuat seperti model Putrajaya dengan Cyberjaya. Betul. Ya, Cyberjaya untuk swasta, Swasta. di sini untuk pemerintah kan, Pemerintahan. eksekutif ya, dan semuanya lah yudikatif, kecuali yang tidak ada di situ kan legislatif ya. Betul. Nah jadi sebenarnya kalau itu disosialisasikan itu clear. Nah menurut saya memang kurang ada sosialisasi, terutama kepada Ya, bukan hanya kurang, memang waktunya yang sangat terburu-buru. Kami menghitung 18 hari kerja efektif pembahasannya ya. Ya tadi karena di perencanaan juga nggak ada. Kalau ada di perencanaan kan orang udah bisa mulailah membuat kajian awal FGD ya kan. Ya, ini tentu saja menjadi perhatian kita bahwa mengelola negara ini kok begini banget gitu loh. Karena lagi-lagi ini kan kita memiliki rancangan pembangunan jangka menengah, rancangan pembangunan jangka panjang. Yang ini tentu saja menjadi blueprint pembangunan Indonesia ke depan. Ya, yang saya sedihkan itu adalah ketika orang pasca COVID, ekonomi kita baru bangkit, rakyat masih banyak yang menganggur, kita ingin membangun istana, Bang. Utang kita ribuan triliun, harus membayar. Tetapi ini ibarat orang gaji 5 juta, pengen beli rumah yang cicilan 100 juta sebulan gitu. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Tetapi kan lagi-lagi, yang namanya yang sedang berkuasa kan susah. Tetapi kami bukan gaya-gayaan, ini bukan gimmick-gimmick. Ini memang sejak awal kami konsisten. Maka tagline kami adalah PKS menang, Jakarta tetap ibu kota. gitu. Ditambah lagi undang-undang ibu kota DKI Jakarta. DKJ ya. DKJ yang memasukkan pasal di mana nanti gubernur dan wakilnya ditunjuk oleh presiden. Iya. Ini jadi kacau lagi kan? Apa ini motifnya gitu Tapi kan? lagi di pembahasan Lagi sekarang. dipembahas, masih dipanja. Tetapi lagi-lagi kami melihat bahwa Jakarta ini sejarahnya luar biasa. Nggak mudah meninggalkan Jakarta ini. Masyarakat yang menyemuk. Ya, kalau ada yang mengatakan nanti bagaimana rumah-rumah kumuh, ini sudah menunjukkan kampung akuarium. Mereka tetap di situ. Dibangunkan. Disiapkan. Nggak harus pindah, bisa kok dibenahi. Makanya lagi-lagi kita melihat bahwa dikatakan beban sampah, dikatakan asap. Ya, apakah yang sekarang itu juga tidak berisiko bencana? Semua punya risiko bencana. Semua punya risiko dengan kepadatan. Singapura kurang apa padatnya? Tapi mereka bisa mengelolanya. Dulu kan Pak Jokowi janji, kenapa maju ninggalin Jakarta? Karena kalau saya jadi presiden, saya bisa lebih mudah membenahi Jakarta kan gitu. Tapi sekarang justru malah ditinggalkan. Artinya nyerah dong berarti. Sekarang Jakarta sudah mulai baik. Transportasi publiknya listrik. Sudah mulai terhubung. Ada MRT, sudah ada kereta cepat Jakarta Bandung sekarang katanya kan. Sudah ada public transportation yang bagus. Tinggal kebijakan aja misalnya nanti ke depan. Saya baru pulang dari Taiwan dan Tokyo kemarin. Itu luar biasa. Taiwan itu udaranya segar ya. Walaupun dia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kita. Saya pernah sekolah di Universitas Pertahanan di sana selama sebulan juga. Saya melihat luar biasa tata kotanya. Jadi orang nggak berkeliaran di bawah tanah, mereka bergerak semua. Namanya Taiwan Main Station itu. Di situ ada mallnya, di situ ada trennya. Jadi pergerakan tuh bagus. Motornya listrik semua di situ. Nggak ada motor bensin. Nggak ada asap ngebul gitu loh. Semuanya elektrik. Dan akhirnya memang jadi green city. Nah itu kebijakan misalnya. Tapi kan pelan-pelan gitu loh. Nah tapi kalau kita meninggalkan Jakarta, Jakarta ini sejarahnya panjang. Ya Sumpah Pemuda di sini gitu kan. Proklamasi kemerdekaan di sini. Dan itu nggak bisa semudah itu meninggalkan Jakarta ini. Dan Jakarta ini adalah pusatnya bagaimana pendidikan di sini terhebat, termaju. Nah, kalau dikatakan nanti, ini kan Jawa sentris. Nggak juga.
Yang paling penting lagi PKS menang di Jakarta. Ah, itu dia. Bisa jadi gara-gara penunjukan gubernur tuh gara-gara PKS menang terus ini. Wah, nanti kalau pemilihannya gubernur nanti pasti PKS lagi yang menang ini katanya. Tapi memang ya ini masih dalam perdebatan ya. Benar. Bahwa persoalan beban Jakarta ini kan memang berat. Ya. Kita kan tahu sudah ada riset berapa senti setiap tahun Jakarta ini daratannya itu semakin lama semakin rendah dengan permukaan air gitu loh. Iya. Ya ini yang dianggap mungkin agak riskan. Nah, apalagi kalau di pinggir-pinggiran seperti Jakarta Utara, Barat tuh ada sering sekali banjir rob itu ya. Iya. Itu kan air laut yang masuk ya. Nah ini mungkin persoalan ini benar gitu kan. Oke. Ya, beban sampah, beban segala macam, beban manusia, beban ini semuanya dibebankan di Jakarta. Terlalu berat bebannya. Tapi kan kalau PKS melihatnya tadi, nah artinya kalau undang-undang itu dibahas tadi kan, tidak dalam waktu yang singkat, terburu-buru, Betul. semua rencana dibicarakan. Bagi PKS pindah ibu kota itu juga tidak menjadi masalah kan? Nggak ada masalah. Tetapi yang kita lihat adalah prosesnya. Penglibatan masyarakat. Jangan ngerakyat lah. Tadi abang bilang akademisi lah minimal. Kampus-kampus didiskusikan lah dulu. Gimana. Termasuk juga desainnya itu dikontestasikan lah. Kan yang jago arsitek bukan satu orang. Ada banyak arsitek hebat di Indonesia ini. Tetapi kan itu nggak dilakukan. Jadi kita melihat bahwa ini terburu-buru. Ini beresiko jadi masalah. Dan terbukti. Baru belum setahun disahkan. Sudah diminta direvisi lagi. Karena nggak ada investor yang mau masuk. Oh ini kayaknya masa pakainya terlalu singkat deh kan. Akhirnya dirubah. Dan sampai sekarang belum ada yang masuk. Akhirnya investor lokal lah kayaknya kayak mungkin kami menduga ya kayak terpaksa kali ya. Bangun itu rumah sakit bangun. Bisa jadi. Itu makanya. Itu persepsi kami. Sebenarnya kan pengertian investor ini juga kan harus diperjelas. Betul. Saya selalu kalau kita membandingkannya dengan Malaysia ya, dengan antara Cyberjaya dengan Putrajaya. Misalnya. Benar. Di Putrajaya itu, di Cyberjaya, untuk supaya situasinya tidak seperti kan tahun 2000 itu kan yang namanya Cyberjaya Putrajaya. Betul. Itu kan isinya biawak. Iya. Benar. Biawak sama menjangan. Karena itu pohon sawit semua kan. Betul. Gitu. Ya, pohon sawit semua. Lalu Mahathir kan mengambil langkah membangun universitas MMU, Multimedia University. Nah, mulai dari situ terus untuk menampung mahasiswa dibangun apartemen kan gitu, bertahap gitu. Nah, itu pun kalau kita jalan lampu merahnya kosong. Jadi kita sepi. Pas lampu merah ya kan, berhenti kita yang lewat tuh biawak. Nyebrang jalan. Benar. Ya sampai sekarang kedutaan di Kuala Lumpur pun nggak pindah ke Putrajaya. Ya. Makanya tadi kalau ibu kota pindah ke sana hanya sedikit rakyat, hanya yang mampu yang bisa melihat ibu kota itu. Sampai ada teman kita di Dapil Jawa Barat gitu, Kang katanya, kalau ibu kota pindah, saya ngelihat Jakarta aja belum katanya. Apalagi ngelihat yang sana. Jadi menurut saya pertama terlalu mahal, terlalu mewah, itu juga jadi catatan pentingnya. Ya. Dan lagi-lagi yang menjadi momok adalah bagi ASN. ASN ini kan Bang, dia gajinya ya tidak seberapa lah, tidak tinggi, tidak rendah juga, tapi dia punya cicilan. Kalau di sini dia belum lunas, ini pengalaman pribadi kami seorang. Saya pernah jadi eselon 1, itu gajinya 21 juta. Ya. Ada teman kami ya yang dia seorang ASN di sekretariat di MPR gitu ya. Dia termenung gitu di balik lift. Kenapa Bang? Saya bilang, saya mau dipindahin ke IKN katanya. Bagaimana mungkin rumah saya ini belum lunas katanya. Kalau saya bisa lagi saya. Ini kan perlu perhatian juga. Ya. Bahkan juga jadi konflik di rumah tangga para ASN ini. Jadi akan banyak layangan putus ini. Karena mereka nggak ada yang mau diajak ke sana kan. Ya itulah, menurut saya tadi sosialisasi, kemudian bagaimana mengatasinya seperti Afrika Selatan. Itu Afrika Selatan punya 3 ibu kota kan. Untuk yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Betul. Itu kan dibagi 3 tuh. Ya. Kemudian banyak negara melakukan itu. Malaysia juga. Ya, Malaysia. Atau seperti Canberra, ya, pusat pemerintahannya di Sydney. Pusatnya Canberra, bisnisnya Sydney. Iya, bisnis ini. Nah,
Saya kira bisa, tapi begini, Canberra itu tidak mewah itu. Ya, Gedung-gedungnya gedung-gedung sederhana biasa ya. biasa. Dan kota itu sepi sekali. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya apa sih motif Pak Jokowi ini? Misalnya tadi Anda mengatakan kok buru-buru banget pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ya? Ya itu sampai jadi misteri. Mungkin hanya Pak Jokowi yang tahu ya. Karena tadi, ya kalau partai-partai yang pimpinannya punya lahan di sana pasti dia mendukung gitu. Oh gitu ya. Ya karena kan ini soal bicara keuntungan juga secara pribadi. Kita nggak bisa pungkiri lah bahwa ada orang-orang elit yang punya lahan atau pengelolaan lahan di sana, yang memiliki hak pengelola di sana. Tapi kalau kami hitung Bang ya, kalau 400 sekian triliun itu dialihkan, kita bisa membangun 230.000 sekolah baru. Kalau asumsinya satu sekolah itu 2 miliar. Kita bisa menyediakan 2.300 rumah sakit umum kelas menengah. Kalau asumsinya satu rumah sakit itu 200 miliar. Atau kita membangun 460.000 kilometer jalan provinsi. Membangun hingga 4.880 kilometer jalur bus rapid transport. 20 sistem BRT sepanjang 250 kilometer. Dan ada banyak bisa menambahkan panjang kereta api termasuk di Kalimantan, ya, melakukan elektrifikasi seluruh rel api, kereta api di Indonesia, dan itu bisa lebih bermanfaat buat rakyat daripada 400 sekian triliun itu hanya untuk istana presiden. Itu yang kami kritik. Jadi kita ini bukan mengkritik sekedar menolak karena kami berada di luar pemerintahan, tapi kami memberikan rasionalisasi. Makanya ketika Pak Jokowi pidato di Singapura menawarkan orang Singapura untuk pindah ke IKN, saya juga dalam hati tertawa kecil. Kan saya pernah tinggal di Singapura, saya pernah jadi fellow di Asia Research Institute di National University of Singapore. Ya nggak akan mungkin nggak mau pasti. Karena jauh lebih nyaman, lebih accessible-nya gitu loh berbanding di Kalimantan. Karena apa? Tadi jauh. Kalau termasuk kajian-kajian beberapa teman-teman saya di Lemhanas yang dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dia bilang memang dari segi pertahanan juga berisiko. Di sana ada Alki 4.000 meter, Laut Sulawesi. Di sana lebih dekat dengan perbatasan negara tetangga. Ya, kalau katanya orang dari Singapura, negara terdekat mau nyerang kita, bisa pakai pesawat nih, ya nyampe Jakarta nggak bisa balik dia. Tapi kalau sampai sana dekat dengan Filipina, dekat dengan Malaysia, dekat dengan Brunei. Secara pertahanan nih, kalau diskusi-diskusi obrolan warung kopi di teman-teman tentara di sana. Jadi memang ini juga harus mendengar. Ya jangan mentang-mentang presidennya pengen semuanya iya aja, nanti setelah tidak menjabat baru berteriak semuanya, atau sudah pensiun ya saya dulu nggak ngomong itu, saya nggak enak ngomongnya gitu loh. Cuman begini, ini kan PKS ini saya lihat agak keras dan tegas ini menjelang Pilpres. Sebelum-sebelumnya tegas kita. Konsisten. Ya, gitu ya. Kita konsisten. Ya konsisten saya yakin, tapi kan tidak seperti sekarang gitu loh. Seperti sekarang kan Anies juga kan menolak IKN. Jangan-jangan Anies ini ada titipan dari PKS juga. Kita karena udah se-50 udah, Anies dan PKS itu satu dah. Satu ya. Makanya udah 2 digit ya. 2 digit. Nah, Nasdem belum 1 digit. Amin. Jadi gitu Bang, ini bukan gaya-gayaan, ini bukan gimmick-gimmick, ini adalah kajian ilmiah kami. Kami sudah menghitung, kami sudah memprediksi ya. Walaupun tadi ya ketika debat IKN kami memang selalu enak di TV dan di media dengan lawan-lawan karena kan datanya lengkap kita gitu loh. Kalau orang mempertahankan IKN, kenapa dibangun? Oh ini karena demi Jakarta, demi apa gitu loh. Ya, siapa sekarang yang dapat keuntungan? Ya para kontraktor. Yang hari ini mungkin berada dekat dengan kekuasaan, bukan rakyat. Jadi kami bicara tentang keadilan. Pemerataan itu tidak dengan memindahkan ibu kota. Pemerataan itu dengan mendistribusikan kota-kota itu menjadi kecil-kecil supaya semuanya dapat, ibarat kue gitu loh. Ibarat kita punya kue bolu di sini, ya kita pindahin ke sana. Sama aja, tetap bolunya hanya satu. Tapi harusnya bolu ini dibagi. Sumatera, ayo kita buat Green City, ya kan? Sulawesi, ayo kita buat. Ya, sehingga anggarannya besar. Tapi bayangin kita bisa membangun sekolah-sekolah baru. Sekarang kan saya sedih Bang. Guru-guru sekarang ya. Saya kebetulan seorang rektor di perguruan tinggi. Saya melihat bahwa pemerintah saat ini, saya analisa pribadi saya adalah kurang peduli dengan aspek pendidikan kita ini. Nggak ada kebijakan, saya dengar rapat di kabinet membahas tentang pendidikan kita gimana masa depannya ini. Nggak ada itu. Itu sibuk semua membahas investor, membahas bisnis. Tapi di DPR juga nggak ada. Iya, ya? Itu yang terjadi. Masalah kan sebenarnya kan kalau pemerintah dalam konteks ini kan bikin program. Kemudian menterinya kan RDP dengan DPR. Betul. Komisi 9 berapa? 9 atau berapa? 10 pendidikan. Tapi kita tidak dengar apa-apa. Nggak ada apa-apa.
apa. Ya. Makanya tadi kami Nggak pernah ditanya juga, Bapak lebih mengutamakan bisnis online atau pendidikan? Nggak pernah ditanya juga. nggak ada isinya. Bahkan sampai sekarang Dirjen Pendidikan Tinggi itu bertahun-tahun PLT. Di PLT kan. Ada apa? Ya. Artinya nggak serius ini pemerintah. Mungkin mau di pemilihan langsung juga nggak? Itu di PLT kan artinya kan kewenangannya terbatas. Iya, Artinya Dirjen Dikti ini tidak memiliki kewenangan, tidak bisa bekerja maksimal. Tapi nggak dibiarin aja. Nggak ada yang, cepat tuh pilih. Apa nggak ada orang terbaik, profesor doktor yang terbaik? Atau jangan-jangan dia takut ini. Kalau Dirjen Diktinya punya kuasa, jadi dia nggak punya kewenangan lain. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi di satu sisi dia punya kelebihan kok. Dia punya prestasi, kita akui kok. Tetapi kami melihat ada celah-celah di mana kelemahannya juga masih banyak. Yang ini harus kita sampaikan. Ya, kami memuji pembangunan jalan tol, oke. Kami apresiasi, Presiden PKS mengapresiasi kok. Ya. Tetapi dalam konteks pengelolaan COVID, oke. Tapi dalam konteks pendidikan sumber daya manusia, di era Pak Jokowi ini kita melihat agak ketinggalan. Jadi memang harus dinilai bahwa pandangan atau sikap PKS ini dalam kerangka demokrasi. Betul. Ya, ada kritik, ada koreksi. Betul. Daripada didiamkan nanti kejebur misalnya kan. Betul. Tapi kan problem di internal koalisi Amin ya. Gitu. Ini kan ada problem soal IKN ya. PKS tegas. Betul. Ya, menolak. Ya. Bahkan kalau menang nanti membatalkan. Ya. Betul kan? Ibu kota tetap di Jakarta, pembangunan dilanjutkan dengan pembiayaan yang lebih kecil. Ya. Dibuat Oke. pemerataan di Ya, kota-kota bukan lain. membatalkan ya. Bukan. Ibu kota tetap ya, Tetap di berarti Jakarta. membatalkan ibu kotanya. Ibu kotanya, pembangunannya bisa digunakan, dimaksimalkan. Yang sudah jalan dilanjutkan. Tetapi dengan pembiayaan yang tidak sebesar ini. Iya. Dialihkan anggarannya untuk Lahan pembangunan. ribuan hektar itu jadi apa itu kita Nah, tanam itu lagi? jadi masalah. Sama kayak food estate. Harusnya IKN food estate itu lebih, saya kira harus jadi perhatian masyarakat. Karena saya dapat laporan dari teman-teman kami di Kalimantan Tengah, itu barangnya sudah digarap, tapi nggak jadi, dibiarkan begitu saja. Ya, jadi kami melihat bahwa masalah lingkungan ya kami sangat memperhatikan. Kemarin kita kampanye, launching pertama kali kampanye PKS itu kami nanam pohon sebagai bentuk kepedulian kami. Jadi Bang Zulpan, kita ini, saya selaku anak muda ya, sebagai juru bicara PKS, kita ini bukan ngomong sembarangan gitu loh. Kita ini memang diskusi panjang. Kami membuat grup khusus untuk membahas ini, mencermati ini. Kami menyuarakan ini sejak awal. Kalau menjelang pemilu agak kencang, karena memang baru kami, kan bukan kampanye gagasan. Kalau kampanye pemilu itu bagi kami kampanye kinerja. Rakyat harus tahu apa yang disampaikan PKS. PKS menolak RUU Cipta Kerja, Omnibus Kesehatan. Itu jelas dari awal. Karena jelas, karena bagi kami itu tidak pro rakyat. Itu merugikan buruh. Ya, jadi kita bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar beda-beda sendiri, tapi kami menyampaikan dengan kajian yang sangat dalam. Ya tadi saya lanjutkan lagi tuh mengenai koalisi. Agak repot. Karena Nasdem dengan PKB itu kan setuju. Ya. Lalu IKN. PKS tidak setuju. Ini di dalam gimana cara? Nggak ada masalah, karena kan tadi Mas Anies lagi-lagi secara tegas dia mengatakan bahwa akan meninjau ulang. Ya kan? PKS ini kampanye politiknya, kampanye manifesto politiknya gitu loh. Dan PKB dan Nasdem punya hak sendiri, nggak ada masalah. Ya. Tetapi Mas Anies juga punya keputusan diri. Tapi lagi-lagi kan nanti yang menentukan siapa yang paling banyak kursi di parlemen. Kalau PKS kan nggak ada masalah karena memang oposisi ya. Betul. Kalau bagi PKB dan Nasdem kan repot karena masih ada dalam kabinet. Ya. Ini yang uniknya ini memang koalisi kita. Ya, saya kira wajar saja karena mereka berdarah kok, berjuang kok memenangkan Pak Jokowi. Yang anehnya kan udah nggak berjuang, nggak berdarah, pengen minta mereka keluar dari kabinet, kan aneh. Kalau PKB dan Nasdem tetap di situ, menurut saya wajar-wajar aja karena mereka berjuang kok memenangkan, mereka punya saham kok di situ dalam tanda politik, saham politik gitu. Punya hak juga. Ini ada yang baru-baru datang, udah pengen nguasain, itu yang aneh gitu loh. Yang baru-baru gabung udah pengen nguasain. Sementara yang berdarah-darah ini kan PKB dan Nasdem berdarah-darah juga memperjuangkannya. Gitu. Ya wajar-wajar saja. Jadi apa? Kembali lagi kita melihat penyelesaian ini seperti apa kan gitu. Betul. Ya. Misalnya orang merasakan lah, kita tuh sebenarnya merasakan bagaimana penatnya Jakarta. Benar. Ya kan? Dengan jumlah motor saya nggak tahu jutaan. Ya.
Mungkin ada di situ tuh, sudah dikaji sama PKS. Jumlah sepeda motor, kemudian jumlah kendaraan roda 4, ya. Kalau dari pagi sampai jam 8 malam itu berapa? Kemudian jam 8 malam sampai jam 12 itu berapa? Kan berkurang ya? Betul. Karena kan begitu pagi masuk itu. Ada kawan saya yang sering kena macet masuk dari Tangerang misalnya kan. Itu kan problem ya memang. Karena semuanya mengarah ke Jakarta. Betul. Nah, padahal kan kalau kita lihat Jakarta ini sudah agak dibuka lebar sedikit. Dulu kan konsentrasi itu di Sudirman, Tamrin ya, betul. Kuningan. Sekarang ada Simatupang, betul. Gitu misalnya. Nah, sebenarnya konsep-konsep perluasan pusat perkantoran dan bisnis itu memang harus diperluas gitu. Betul. Ya jadi memang gini Bang, lagi-lagi pertanyaannya berapa persen sih ASN yang berada di Jakarta yang menghuni perkantoran? Katanya 550.000. Enggak, hanya 4-5% kalau kajian kita. Orang dari ASN yang murni ya berkantor di Jakarta. Ya itu pun kan rumahnya nggak di sana juga. Tetapi jadi nggak besar pengurangannya gitu loh. Nggak besar pengurangannya kalau mereka pindah. Bisa jadi gini, 500, katakan 500.000 ya. Enggak mungkin Bang, gede, terlalu gede. Kementerian berapa karyawannya? Banyak juga kementerian itu kantornya di Bekasi, di Depok. Di Sawangan itu ada Mendagri, Pusdiklat. Itu mungkin sama anak istri digabung semua. Nah, itu mungkin. Tapi tadi lagi-lagi sebenarnya kajiannya 4-5% aja. Nggak gede. Jadi dari penduduk Jakarta? Iya. Berarti kalau penduduk Jakarta berapa? 10? Karena mereka tinggalnya nggak di Jakarta. Pusdiklat banyak di Bogor, banyak. Walaupun statusnya pegawai pemerintah pusat. Tapi jadi kami melihat nggak besar signifikansinya. Ya, yang kedua tadi bahwa memindahkan itu perlu skema. Ini kan menakutkan, jadi momok. Kemarin Heru Budi bilang kan, kalau nakal-nakal pindahkan ke IKN. Jadi IKN ini kayak Nusa Kambangan, tempat pembuangan. Itu kan bahaya itu. Statement-statement seperti itu. Artinya dari seorang gubernur aja sudah punya mindset bahwa di sana itu pembuangan gitu loh. Kan mengerikan. Makanya kami mendengar aspirasi dari ASN juga bahwa ini nggak mudah, ya perlu waktu. Tetapi kami lihat terburu-buru, dipaksakan gitu loh. Dan akhirnya memang ya menurut saya kalau investor tidak mau masuk ya wajar lah. Secara logika matematikanya nggak masuk lah. Kenapa? Karena supply demand distribusinya apa di sana, konsumsinya apa di sana. Hanya untuk gedung, hanya untuk birokrasi gitu loh. Bukan menjadi sebuah pusat bisnis baru juga gitu loh. Lama untuk menjadi pusat bisnis baru itu. Memindahkan orang, kalau 200.000 lah kita taruh, berapa kali trayek pesawat itu untuk mengangkut orang ke sana. Ya, mudah. Saya ingat dulu kan konsentrasi pusat pemerintah, bukan pusat pemerintahan, pusat kegiatan termasuk kantor-kantor negara asing. Saudi Arabia itu kan di Jeddah dulu. Betul. Ya? Betul. Kemudian pindah ke Riyadh. Bertahap pindah ke Riyadh karena ibu kota kan. Tapi Jeddah bukan ibu kota. Bukan. Nah, pusat bisnis saja. Iya. Nah, Riyadh karena diperkirakan agak jauh ya, memerlukan pesawat, akhirnya pindah ke Riyadh. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang berbagai macam kajian, studi ya, yang pro dan kontra, ini harus dilihat secara positif. Betul. Dalam rangka kita mencari solusi yang terbaik. Betul. Bagi program atau rencana-rencana yang sudah dilakukan ini kan begitu. Betul. Jadi sama nanti kayak kasus reklamasi yang udah jadi ya udah. Tapi yang sekarang ke depannya tidak lagi anggarannya itu sebesar itu. Tapi nanti penggunaan juga bisa buat pemerintah setempat, buat pusat bisnis baru, bisa kok. Tapi reklamasi ini kan sepenuhnya swasta. Iya. Tetapi ketika dibatalkan tidak langsung dibongkar semua. Nggak ada yang dibatalkan Pak. Kalau kita lihat dari pesawat terbangun semua. Iya, udah terbangun, nggak mungkin. Iya. Artinya yang sudah sekarang terinvest di situ tidak mungkin juga dibongkar. Perumahan baru itu kalau kita datang setahun yang lalu masih tanah, sekarang sudah. Tetapi kalau untuk reklamasi baru nggak bisa. Mungkin juga dengan IKN ini yang sudah terjadi sekarang, udah kita akan cukupkan di situ, penggunaannya nanti akan kita maksimalkan untuk mau pusat bisnis, mau pusat pemerintahan setempat, tetapi anggaran ini kita akan alihkan untuk 14 pusat kota Green City baru, atau juga membangun sekolah, membangun rumah sakit, puskesmas. 400 sekian triliun Bang, itu cukup besar Bang. Sementara jalan-jalan kayak di Lampung itu aja orang sudah nangis-nangis minta jalan. Tapi kita justru hanya untuk presiden. Itu yang menurut saya tidak adil gitu. Sebenarnya kan kalau kita memperhatikan kebutuhan ya, seperti di beberapa negara itu, kalau bisa disetting memang untuk
keindahan, ya. Lalu pertama pasti kebutuhan. Betul. Kebutuhan ada keindahan, ada kenyamanan, ya. Saya ambil contoh misalnya ibu kota Brazil yang baru, bukan baru banget sih, tahun 60-an itu dibangun ya, Brasilia, pindah dari Rio de Janeiro. Itu kan kita melihat kantor-kantor pemerintah itu nyaman sekali, ya. Kalau kita berdiri di jalan raya, itu kira-kira hampir 500 meter baru ada gedungnya. Jadi tamannya semuanya itu dibuat dengan indah gitu. Nah, ini yang paling penting itu kan nanti bagaimana tata kelolanya secara rapi. Betul. Seperti misalnya kita bicara, sebenarnya kan reklamasi itu nggak ada masalah. Ya, apapun mau dilakukan pembangunan oleh siapapun, terutama oleh pemerintah, katakanlah oleh swasta, itu nggak masalah. Tetapi bagaimana memperhatikan masyarakat yang tadinya di situ, relokasinya seperti apa? Apakah mereka ini semakin sejahtera atau semakin melarat? Nah, ini kan harus ada terintegrasi dengan baik pikiran ini, komprehensif. Jangan berpikir ini bangun pusat bisnis, nanti orang ini kemana? Dia jadi penonton lagi, kayak kasus Rempang ya. Naik perahu, pindah lagi dia. Benar. Iya kan? Iya. Jadi tadinya perahunya di sini, dengan reklamasi pindah perahu ke tempat lain. Ya makanya tadi lagi-lagi kami melihat catatan penting kami adalah mulai dari perencanaan, mulai dari aspek hukum, mulai dari investasi, mulai dari aspek pemerataan dan keadilan. Dan kami melihat sebenarnya menyampaikan ini sudah sejak awal di parlemen ya, di berbagai presiden partai sudah menyampaikan juga bahwa ini tidak make sense, ini nggak rasional. Ya, tetapi lagi-lagi kita berhadapan dengan situasi politik. Ya. Tapi kami melihat, kami terus menyuarakan ini, kami terus, jadi kalau kami bilang terlalu kencang ketika pemilu, ya memang inilah saatnya kami mengkampanyekan kinerja kami kepada rakyat. Kalau nggak saat pemilu nggak ada yang dengar juga. Iya benar. Jadi kita bukan gimmick, kita bukan sekarang saatnya yang tepat. Semuanya kan harus pada momen yang tepat. Jadi jangan lagi kampanye gagasan. Kan saya lihat paslon-paslon lain udah dia berkuasa sekarang. Seandainya jikalau saya, ini dia udah berkuasa sekarang nih. Tapi statementnya kalau saya berkuasa, padahal sekarang lagi berkuasa ini, nggak melakukan apa-apa. Termasuk di bidang hukum, ya kan, termasuk di bidang keamanan, ke bisnis, ya. Ini kan ya memalukan juga menurut saya gitu loh. Kenapa saat dia berkuasa dia masih mengatakan saya akan, lalu udah berkuasa. Gitu. PKS ini udah berapa tahun oposisi ya? Dua periode ya. Waktu periode SBY kan koalisinya SBY ya? Ya, koalisi SBY. Jadi dan kami bertahan, kami bersama rakyat lah, nggak tergoda lah. Apa ini mau hat-trick juga untuk oposisi? Hat-trick untuk oposisi ya? Iya. Ya kita insya Allah biasanya kalau trennya di Indonesia ini, kalau siapa yang oposisi, suaranya tinggi biasanya. Tinggi ya? Iya. Itulah mudah-mudahan. Tapi Bung Iqbal setuju ya bahwa yang kita tuntut itu dari rencana ini adalah transparansi. Betul. Transparansi, kemudian juga aspek kematangan ya. Nggak melalui diskusi yang panjang, itu aja masalahnya. Nggak melalui proses yang sebagaimana mestinya lah. Terlalu terburu-buru, itu aja. Kalau komunikasi baik-baik, ada kajian ilmiah, melibatkan akademisi kita lah. Ya, karena tadi saya pernah ketemu dengan orang yang pernah tugas di Myanmar. Dia bilang, Mas, Myanmar itu katanya, dari ibu kota itu jalan darat bisa 3,5 jam lah katanya. Dari mana ya Birma? Dari Yangon? Yangon, ya namanya Naypyidaw ya. Kalau nggak salah namanya. Yang baru? Dulu kan itu tetap nggak ada yang pindah katanya. Waktu dulu Orde Lama tuh kita kena Rangon. Yangon. Berubah jadi Yangon. Habis itu sekarang? Ya itu di yang baru itu. Kalau nggak salah namanya Naypyidaw atau apa gitu. Saya ingatnya Pitau aja tuh. Naypyidaw. Naypyidaw ya. Naypyidaw. Bahasa Birma tuh dia dibaca T ya. Itu juga sampai sekarang sepi. Nggak. Ya jadi kota hantu juga kata orang gitu loh. Nah itu yang jaraknya pakai darat bisa gitu loh. Bagaimana harus menyeberang lautan logisnya gitu, yang harus biaya. Iya, jadi kami tidak ada masalah dengan Kalimantan, dengan masyarakat Kalimantan PKS itu sangat dekat. Tetapi yang kami masalahkan adalah keputusan ini tidak sebagaimana mestinya, itu aja. Bahkan bisa jadi anggaran itu buat membangun kereta api di Kalimantan juga bisa kok, tersambung Kalimantan itu semua dengan kereta, itu lebih bagus. Jadi rencana kan sudah ada kalau nggak salah oleh Rusia kan yang membangun kereta. Jadi menurut saya kalau hanya untuk tanda tangan surat duduk di atas kursi singgasana, nggak usah mahal-mahal lah. Ya,
Nggak usah bicara tentang banjir segala macam. Ya, tinggal orang dia nggak kena banjir kok, yang kena banjir rakyat. Tinggal dipikirkan bagaimana yang lebih murah, lebih efisien. Ya, ini sekarang kan isu-isunya dihubung-hubungkan lah dengan masyarakat Kalimantan. Oh ini, ya bukan begitu. Kami ini ingin menyampaikan data-data, kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat kebanyakan. Ya, kami teman-teman PKS di Kalimantan juga komunikasi dengan masyarakat setempat. Tapi yang terjadi memang kajian kami, ibu kota baru itu juga resisten dengan bencana. Mulai dari kabut asap, mulai dari tsunami, banjir, ada kajiannya, gitu loh. Cuman aman dari gempa aja. Mungkin. Kalimantan kan memang. Tapi kan Kalimantan, Balikpapan sering banjir juga itu. Ya. Apalagi dengan pembangunan IKN sekarang, ada. Jadi bukan kita ini sekedar untuk cari perhatian, bukan. Tapi coba dikaji lagi. Dan itu paru-paru dunia. Kalau dapat perhatian apa boleh buat? Iya, itu paru-paru dunia, Bang. Paru-paru dunia. Ya. Ya baik, Bung Iqbal, kita ini udah hampir 1 jam ya, nggak terasa ngobrol-ngobrol begini. Kita doakan Bung Iqbal ini terpilih. Jadi, amin. Menjadi anggota DPR. Amin. Nanti kalau sudah jadi anggota DPR RI, jangan menghindar diundang. Siap. Abang kita. Ya, baik Bung, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua sukses, sehat, sampai pencoblosan. Amin. Ya.